Daily Bible Reflection for Day 3, Genesis 3. Renungan harian atau refleksi hari ketiga dari Kejadian 3. The Bible's first two chapters paint a picture of God's creation in harmony. Dua bab dari Alkitab, dua bab pertama Alkitab melukiskan tentang gambaran ciptaan Allah yang harmonis. People, living creatures, and the natural world all fit perfectly together. Jadi manusia dan makhluk-makhluk hidup dan alam semuanya menyatu secara sempurna. The creation myth of the time these stories were written describe a world born out of violence and hatred? No. Mitos penciptaan bahwa kisah-kisah yang tertulis di Alkitab atau kisah penciptaan itu dijelaskan sebagai tercipta atau terlahir dari kekerasan dan kebencian. Jadi itu tidak benar. Says Genesis, kitab Kejadian berkata, God looked at what he had done and saw that it was good. Bahwa Allah melihat apa yang telah dilakukannya. Dan Allah melihat bahwa ini adalah baik. Genesis 3 is where things start to go wrong for humanity. Kejadian 3 menggambarkan bagaimana keadaan mulai memburuk untuk manusia, bagi manusia. It portrays eternal truths about human nature. Ini memberikan potret kebenaran yang kekal tentang kodrat manusia. We are drawn to forbidden fruit. Ya, kita mulai tertarik kepada buah terlarang. There is something darkly attractive about stepping over the boundaries. Ya, sangat ada sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang gelap mengenai ketika kita melangkah melewati daripada batas-batas and doing what we know we shouldn't do, dan melakukan apa yang kita tahu yang seharusnya tidak kita lakukan. When Adam and Eve disobey God, jadi ketika Adam dan Hawa tidak mematuhi Allah, they become ashamed of what they are, who they are. Kemudian mereka menjadi malu mengenai mereka. They try to avoid responsibility. Mereka mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Adam blames Eve. Adam menyalahkan Hawa, and Eve blames the serpent. Dan Hawa menyalahkan ular. The harmony between them is broken. Keharmonisan di antara mereka sudah rusak. And so is the harmony of nature. Demikian juga dengan keharmonisan alam. Death enters the natural world as God makes clothing for them out of animal skins. Kematian memasuki dunia. Kemudian Allah mulai membuat pakaian bagi manusia yang terbuat dari kulit binatang. Life becomes much harder and much more painful.
hidup ini menjadi lebih sulit dan lebih keras dan lebih menyakitkan. The theologian and philosopher Simone Weil once wrote, Simone Weil, seorang teolog dan filsuf, pernah menulis, imaginary evil is romantic and varied. Ya. Kejahatan imajinasi romantis dan bermacam-macam. Real evil is gloomy. Kejahatan yang sebenarnya itu muram, monotonous, monoton, barren. Barren itu artinya gersang, ya. Boring, barren juga artinya mandul. Boring, membosankan. Imaginary good is boring, ya. Jadi kebaikan yang imaginary itu membosankan. Real good is always new. Kebaikan yang nyata selalu baru, marvelous, menakjubkan, intoxicating, memabukkan, memabukkan. Adam and Eve were abandoned. Adam dan Hawa pada waktu itu tidak ditinggalkan. And the rich tapestry of the Bible and the rich tapestry of the Bible is threaded through with grace. Dan kekayaan permadani Alkitab dibentuk oleh anugerah. But Genesis 3 is a warning. Tetapi Kejadian 3 merupakan sebuah peringatan. Sin has consequences. Bahwa dosa mempunyai konsekuensi. And when we do wrong, we will regret it. Dan ketika kita melakukan hal yang salah, kita akan menyesalinya. Let us pray, mari kita berdoa. God, I'm sorry for the times I've gone wrong. Tuhan, ampuni aku untuk masa-masa di mana aku telah melakukan kesalahan. Because I failed to trust, karena aku telah gagal untuk mempercayaimu, that you know best, bahwa engkau lah yang tahu yang terbaik bagiku. Forgive me and help me do better. Ampuni dan tolonglah aku untuk melakukan yang lebih baik. Amin.